Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan siap untuk belajar. Perkenalkan, saya Ibu Nurul Hidayah. Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Semoga video ini bermanfaat, dapat membantu kalian untuk memahami konfigurasi elektron. Selamat belajar. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron di dalam kulit atom. Konfigurasi elektron ada dua. Satu, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom atau berdasarkan teori atom Bohr. Dua, konfigurasi elektron berdasarkan orbital atau berdasarkan teori atom modern. Nomor 1, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom atau berdasarkan teori atom Bohr. Kita kenali dulu teori atom Bohr atau model atom Bohr. Menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom dikelilingi oleh elektron pada kulit-kulit atom. Kulit pertama disebut K, dapat menampung elektron sebanyak 2. Kulit kedua disebut L, dapat menampung elektron 8. Kulit ketiga M dapat menampung elektron sebanyak 18. Demikian model atom Bohr. Sekarang kita lanjut pada aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nomor 1, jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi setiap kulit elektron adalah 2n². N adalah nomor kulit. Kita lihat tabel. Nomor 1 kulit K berarti 2n², sama dengan 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Kulit L 8, kulit M 18, kulit N 32. Ingat ya, K elektron maksimalnya 2, L 8, M 18, N 32. Kita lanjut ke aturan kedua. Elektron mulai mengisi dari tingkat energi paling rendah, yaitu kulit K. Setelah kulit K penuh, elektron mengisi pada kulit berikutnya dan seterusnya. Jadi elektron itu masuknya mulai dari K, L, M, N, dan seterusnya. Sekarang aturan ketiga. Mulai dari kulit M atau kulit ketiga sampai kulit selanjutnya hanya dapat diisi oleh 8 elektron atau jumlah elektron maksimal. Ya, demikian 3 aturan penulisan konfigurasi elektron. Sekarang kita bahas soal. Contoh soal. Tulislah konfigurasi elektron Al. Al nomor atomnya 13. Berarti jumlah elektronnya 13. Sekarang kita tulis kulit atom. Kulit atomnya adalah K, L, M, N. Masih ingat ya jumlah maksimalnya ya. K itu 2, L 8, M 18, N 32 ya. Sekarang kita mulai. Kulitnya adalah K, L, M, N. Ada 13 berarti masuk ke K 2. Masih sisa 11 kan? Masuk ke L 8. Masih sisa 3, masuk ke M.
Contoh soal kedua. Tulislah konfigurasi elektron K. Nomor atom K 19, berarti jumlah elektronnya 19. Kita tulis kulit atomnya K, L, M, N. Masuk ke K 2, L 8. Masih sisa berapa? 9. Harusnya masuk ke M 9. Tapi menurut aturan ketiga, M hanya dapat diisi oleh 8 elektron atau 18. Sehingga masuk ke M-nya hanya 8. Sisa 1 masuk ke N. Jadi konfigurasi elektron dari K adalah 2, 8, 8, 1. Contoh soal ketiga. Tulislah konfigurasi elektron Ga. Nomor atom Ga 31, berarti jumlah elektron 31. Sekarang kita tulis kulit atomnya K, L, M, N. Sama seperti tadi, masuk ke K 2, ke L 8. Nah, sekarang kita lihat sisanya dulu. 2 tambah 8, 10. Elektronnya ada 31, berarti sisa 21. Masuk ke M, berarti 18. Sisa 3 masuk ke N. Berarti konfigurasi elektron dari Ga adalah 2, 8, 18, 3. Sekarang kita bahas konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan orbital atau berdasarkan teori atom modern. Kita perhatikan dulu seperti apa teori atom modern. Menurut teori atom modern, elektron dalam atom mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu atau disebut kulit atom. Setiap kulit atom terdiri atas subkulit. Setiap subkulit terdiri atas orbital. Orbital merupakan awan elektron dengan bentuk tertentu. Berikutnya kita lihat tabel kulit dan subkulit. Kulit pertama adalah K, mempunyai subkulit 1s. Kulit kedua L, mempunyai subkulit 2s, 2p. Kulit ketiga M, mempunyai subkulit 3s, 3p, dan 3d. Kulit keempat adalah N, mempunyai subkulit 4s, 4p, 4d, dan 4f. Berikutnya, tabel subkulit dan orbital. Subkulit S mempunyai 1 orbital. Di dalam orbital terdapat sepasang elektron. Jadi dalam subkulit S mempunyai jumlah elektron maksimal 2. Dalam subkulit P mempunyai 3 orbital. Jumlah elektron maksimalnya adalah 6. Subkulit D mempunyai 5 orbital. Jumlah elektron maksimalnya 10. Subkulit F mempunyai orbital 7. Jadi jumlah elektron maksimalnya adalah 14. Jadi harus kita ingat, di dalam subkulit S elektronnya 2, P 6, D 10, F 14. Lalu bagaimana urutan pengisian elektron di dalam subkulit? Nah, sekarang kita tulis.
baris 1 1S, kemudian di baris kedua 2S 2P, di baris ketiga 3S 3P 3D, baris keempat 4S 4P 4D 4F, ditulis seperti pada tabel. Setelah itu kita buat tanda panah arah ke bawah. Kita lihat berikutnya. Ya, jadi urutan pengisiannya itu mengikuti tanda panah. 1S, lanjut ke 2S, lanjut ke 2P, 3S, setelah 3S ke 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Itu adalah urutannya. Ingat tadi jumlah elektronnya maksimal S itu 2, P 6, D 10, F 14. Urutannya mengikuti tanda panah ini. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal. Contoh penulisan konfigurasi elektron. Unsur F dengan nomor atom 9, berarti elektronnya 9. Kita lihat data di samping. Dimulai dari 1S, tulis 1S. Isi elektron berapa kalau S? 2. Setelah 1S lanjut ke berapa? 2S. Isinya 2. Setelah 2S ke 2P. Kita hitung dulu ya. Di S 1S tadi 2, 2S 2, 4. Berarti elektronnya masih sisa 5 masuk ke 2P. Sehingga konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P, 5. Contoh soal berikutnya adalah penulisan konfigurasi Cl dengan nomor atom 17. Cl punya elektron berapa? 17. Sekarang kita lihat urutannya. Masuk dulu ke 1S. 1S diisi 2 elektron. Kemudian ke 2S diisi 2. Lalu ke 2P diisi 6. Setelah itu ke 3S diisi 2. Kita hitung dulu elektronnya. Ya, di 1S ada 2, di 2S 2 jadi 4. Di 2P ada 6 jadi 10. Di 3S ada 2 berarti 12. Sisa 5 masuk ke 3P. Jadi konfigurasi elektron dari Cl 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Berikutnya kita bahas contoh konfigurasi elektron K. Nomor atom K 19, berarti jumlah elektronnya 19. Elektron akan masuk pertama ke 1S, diisi oleh 2 elektron. Kemudian 2S, diisi 2 elektron. Kemudian 2P, 6 elektron. Kemudian 3S, 2 elektron. Lanjut ke 3P, 6 elektron. Kita jumlah dulu. Ya. 1S ada 2, 2S ada 2, 2P ada 6. Jadi jumlahnya 10. Ditambah 3S ada 2, 12. Ditambah 3P ada 6, berarti 18. Kurang 1 elektron masuk ke
4s. Jadi konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Contoh konfigurasi berikutnya adalah Zn. Zn mempunyai nomor atom 30. Berarti elektron Zn 30. Urutan pengisiannya kita lihat tabel sebelah. Dimulai dari 1s diisi 2, 2s diisi 2, 2p diisi 6, setelah itu 3s diisi 2, 3p diisi 6, 4s diisi 2. Ya, sekarang kita hitung dulu elektronnya sudah berapa. Di 1s tadi ada 2, di 2s ada 2, di 2p ada 6, 10. Tambah yang di 3s ada 2, 12. Yang di 3p ada 6, 18. Yang di 4s ada 2, 20. Berarti kurang 10. Kurang 10 masuk ke 3D. Berarti berikutnya 3D 10. Jadi konfigurasi elektron Zn adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Kita bahas konfigurasi elektron unsur Cr. Cr mempunyai nomor atom 24. Jadi jumlah elektronnya 24. Subkulit yang ditempati mulai dari 1s diisi 2 elektron. Berikutnya 2s diisi 2 elektron. Selanjutnya 2p diisi 6 elektron. Berikutnya 3s diisi 2, lalu 3p diisi 6, 4s diisi 2. Sekarang kita hitung jumlah elektronnya. Di 1s sudah ada 2, 2s ada 2, 2p 6, ada 10. Selanjutnya di 3s ada 2, 3p ada 6, 4s ada 2. Jadi 20. Kurangnya 4. Setelah dari 4s masuk ke 3D. 3D berarti 4 elektron. Jadi konfigurasi yang terjadi adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Jadi konfigurasinya seharusnya seperti itu. Tapi ternyata konfigurasi Cr adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Jadi ada satu elektron dari 4s yang pindah ke 3D menjadi 3D5. Mengapa demikian? Ternyata konfigurasi 3D5 itu lebih stabil dibandingkan 3D4.